Berpikirlah positif, jangan negatif. Ya, pola pikir inilah yang harus dirubah. Kan tadi saya sudah bilang, yang harus dibenahi pola pikir. Kan begitu. Ya. Jadi memang inilah yang harus dilakukan pemerintah. Bukan hanya melakukan tindakan-tindakan kuratif, tapi yang paling penting pemerintah Indonesia ini harus memperbanyak tindakan preventifnya. Apa itu tindakan preventifnya? Ya memberikan pendidikan kesehatan kepada bangsa ini. Kalau perlu masukin kurikulum kesehatan mulai dari tingkat SD, SMP, SMA. Setuju nggak Pak? Sehingga nanti anak cucu kita 30 tahun lagi akan menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang sehat. Bangsa ini akan maju ditentukan oleh dua pilar, pendidikan dan kesehatan. Ya tentunya harus dilandasi dengan agama, kan gitu, akhlak. Jadi itulah yang dimaksud dengan preventif. Bukan hanya sekedar jaga makan. Hari ini nggak tahu orang bagaimana cara jaga makan yang benar. Ya, istirahat yang cukup, pola tidurnya Nabi seperti apa, itu kan kita nggak pernah belajar seperti itu. Ya, bersyukurlah Bapak Ibu yang sudah usia di atas 63 tahun masih diberikan umur panjang, kesehatan yang paripurna. Bersyukur. Ya. Oke, materi selesai. Tapi jangan pulang dulu karena tadi saya sudah sampaikan ada tiga sesi, di mana sesi kedua adalah sesi tanya jawab. Nanti terakhir saya akan memaparkan bagaimana cara pencegahannya. Silakan kalau ada yang mau tanya, ibu-ibu monggo. Saya tak izin minum ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, saya mau tanya. Waalaikumsalam. Tadi masalah alat yang canggih ya, gitu ya. Agak menggema suaranya, nggak kedengeran malah. Coba jangan keluar Pak, masuk di dalam aja. Atau nggak usah pakai. 195. Langsung saya jawab. Baik. WHO sudah melarang alat tensi manual. Ya, Perhimpunan Dokter Internis Dunia sudah melarang tensi manual karena di situ banyak human error. Tensi manual itu bukan alat yang salah, tapi banyak human error. Stetoskop di Indonesia ini banyak yang tidak berstandar internasional. Padahal dari tensi manual itu pertama kali yang kita dengar, detak dentuman pertama itu menentukan tensi kita. Seharusnya sudah terdengar di angka 160 misalnya. Tapi operator tidak mendengar itu. Karena mungkin kualitas stetoskopnya yang salah atau si operator error dengarnya karena mungkin sibuk, rame lingkungannya sehingga tidak dengar dentuman yang sudah sangat lemah. Dek pertama itu lemah Pak, dek gitu loh. Padahal sudah hipertensi tapi dinyatakan normal. Makanya hari ini sejak 3 tahun yang lalu WHO ya dan Perhimpunan Dokter Dunia sudah melarang seluruh rumah sakit besar tidak boleh lagi pakai tensi manual. Coba cek rumah sakit internasional. Ya, rumah sakit umum semua sudah pakai tensi digital. Lebih baik tahu tensi tinggi daripada normal terus tapi besok stroke, besok serangan jantung. Makanya tadi saya bilang manusia itu nggak pernah suka dibilang sakit, betul nggak? Kita ada mekanisme pertahanan jiwa gitu. Jadi kalau disuruh milih ini tensi normal atau tensi tinggi, pasti maunya yang normal. Oh saya normal kok tensinya.
pasti akan mengelak seperti itu, bahkan menyalahkan yang alat yang menyatakan tensinya tinggi gitu loh. Ya, jadi hari ini perlu disampaikan, justru kalau masih ada klinik 24 jam puskesmas yang memakai tensi manual, itu sudah salah aturan, karena sudah dilarang itu. Tetapi tensi digital pun ada kelemahannya. Tensi digital itu ada standarnya. Ya, tensi digital yang memang cukup bagus itu merek Omron, tapi Omron juga ada standarnya. Ya, yang kita pakai di klinik itu standarnya internasional yang harganya di atas 2 juta, Pak. Tapi hari ini kan banyak juga tensi yang harganya hanya 280.000. Yaitu kalau baterainya error, baterainya sudah mulai nggak benar, ya pasti tensinya pun jadi error kan gitu. Nah, itu hati-hati juga. Ya, pasti ada kelemahan, ada kekurangan. Gitu, Pak. Pak, maaf saya potong. Tadi kita membahas kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan. Jawaban ketiga apa? Penyakitnya sudah terlanjur parah baru berobat. Apa maksudnya itu? Karena penyakit masih ringan, tidak ada gejala yang dirasakan. Makanya penyakit jantung, koroner, stroke, gagal ginjal masuk penyakit the silent killer. Pembunuh diam-diam, tidak merasa sakit. Jadi bukan berarti tensi tinggi lalu akan muncul pusing. Belum tentu, Pak. Bahkan ada kasus yang saya pernah tangani, pasien ini sudah kena kanker stadium 3, tidak merasakan sakit apapun. Diperiksa berulang-ulang dengan teknologi yang berbeda-beda, ya tetap kanker stadium 3. Tapi kok nggak ngerasain sakit ya, Dok? 6 bulan kemudian balik lagi ke klinik saya, sudah stadium 4, sudah koma. Hari ini banyak seperti itu. Makanya butuhnya mencegah dengan salah satu cara ya medical check up. Ya, contoh lagi, Bapak punya motor, punya mobil. Ya, ada motor, ada mobil. Kemarin nggak lama mobil saya servis rutin. Apakah nunggu rusak kalau kita servis? Tidak toh, ganti oli kan nggak nunggu rusak. Periksa nggak nunggu rusak. Di saat saya memeriksakan mobil saya, mobil zaman sekarang tuh kan kalau mau periksa dikasih masukin ke laptop komputer ya, ada alat scanning. Di situ kelihatan datanya semua, spare partnya baik atau tidak. Ada satu yang kedip-kedip merah. Saya tanya ini apa? Oh, ini ABS rem, sensor ABS rem sebelah kanan belakang Bapak itu udah rusak, Pak. Loh, kok nggak ada tanda-tandanya toh? Coba diganti, ternyata benar. Maksud saya